Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Edlin di channel Belajar Coding. Di video tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain database untuk pemula. Sebelum mendesain database, perlu diketahui untuk apa sih database yang mau kita buat gitu. Kan ada beberapa jenis ya. Database itu hampir dipakai semua aplikasi. Contohnya ya, ini saya buka Notepad aja ya. Oke, untuk aplikasi yang memakai database, jadi semua aplikasi hampir semuanya ya itu sudah memakai database. Contohnya untuk website CMS itu sudah memakai sudah memakai database. Website ya, website itu sudah memakai database. Terus aplikasi banyak ya, ada kasir ya, kasir ini sudah memakai database. Banyak yang bisa kita buat untuk aplikasi melalui database ini. Ya, mirip-mirip dasar dari aplikasi tersebut sebenarnya dari database. Oke. Nah, sebelum kita membuat desain database-nya, kita kita pikirkan dulu apa yang diperlukan untuk membuat aplikasi database ini. Contohnya nih ya, saya membuat ini kan kasir, ada lagi aplikasi mencatat keuangan. Saya contohkan saja di aplikasi mencatat keuangan. Nah, di aplikasi mencatat keuangan ini yang diperlukan apa saja? Kalau mencatat keuangan kan kita memerlukannya untuk mengetahui jumlah ya, jumlah pemasukan dan pengeluaran tiap hari atau tiap minggu ya, bahkan tiap bulan, tiap hari, minggu atau bulan. Kira-kira paling simple kayak gini ya. Nah, dari sini kita bisa merancang nih tabel apa saja yang kita perlukan untuk membuat aplikasi mencatat keuangan ini. Jadi untuk tabelnya, karena ini simple ya, jadi sebentar, yang ini kan kita memerlukan mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran ya, tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan. Setelah itu bisa kita tambahkan lagi di bawahnya, itu kita bisa melihat pengeluaran pencatatan per kategori. Jadi di situ kan kalau per kategori kan ada kategori seumpama pemasukan gitu ya, ada namanya gaji ya, gaji, ada yang namanya pengeluaran itu bensin atau karcis untuk parkir begitu. Bisa kita tambahin kategori di sini. Nah, di sini aja kita sudah bisa merancang untuk tabelnya. Ini kita langsung saja desain tabelnya ya. Tabelnya di sini saya buat tabel transaksi.
tabel transaksi. Di tabel ini kita perlu membuat sebuah feed atau kolom, namanya di sini kode transaksi. Kode transaksi. Selanjutnya di sini ada yang namanya sebentar. Ini ada yang namanya kolom apa namanya? Keterangan ya, keterangan. Setelah itu di sini ada jumlah dan di sini ada kategori. Kategori. Setelah itu jenisnya apa? Ada pemasukan dan pengeluaran. Untuk kode transaksinya ini kita buat primary key ya. Nah, apa itu primary key? Apa itu primary key? Seperti di video sebelumnya sudah saya jelaskan, primary key itu bisa disebut kunci utama dari sebuah tabel. Salah ketik. Sebuah tabel. Dan biasanya berisikan data yang unik. Kenapa kok disebut data yang unik? Karena data ini tidak bisa sama. Contohnya kalau diisi 1 dengan nilai 1 ada diisi 1 gitu ya, itu nggak bisa kita isi lagi dengan 1 lagi. Jadi isi datanya itu tidak bisa sama. Kenapa kok bisa tidak bisa sama gitu? Karena primary key ini fungsinya untuk membedakan antara kolom 1 dengan kolom yang lainnya. Jadi itu fungsinya primary key. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di tabel ini. Di sini kan untuk kategori itu kan bisa lebih dari 1 ya, bisa lebih dari 1, juga bisa untuk mengantisipasi ada kekeliruan dalam pengisian data. Di sini kita bisa membuat yang namanya tabel bentukan baru. Jadi untuk kategori ini kita hapus dulu. Jadi di sini saya buat tabel kategori. Di sini saya buat tabel kategori sama seperti tabel transaksi. Di sini saya buat primary key kode kategori. Setelah itu di sini lanjut nama kategori. Nah, di sini kita cuman perlu mengisikan foreign key berupa kode kategori juga. Oke, untuk kode kategori ini sudah. Oh ya, ini kategori di sini kita buat yang namanya foreign key. Nah, apa bedanya foreign key dengan primary key? Untuk foreign key ini bisa disebut dengan kunci tamu ya. Nah, fungsinya foreign key ini itu untuk membuat untuk membuat suatu relasi antar tabel ya. Jadi untuk tabel kategori ini membuat suatu hubungan dan kode kategori ini.
Jadi fungsinya itu biasanya for agent key ini nanti akan mengambil data dari primary key yang ada di tabel kategori ini. Begitu fungsi dari for agent key ini. Oke, kita lanjut di tabel jenis. Untuk tabel jenis ini isinya kan cuma 2 jenis ya, jadi pengeluaran sama pemasukan saja. Kira-kira tidak perlu untuk membuat tabel bentukan baru lagi. Oke, jadi kalau untuk tabel pengeluaran desain database pengeluaran ini sudah jadi sih. Ini sudah jadi kita tinggal buat ke ke aplikasi database-nya, dan nanti kita coba untuk mengisi database-nya. Oke, lanjut kita membuat database-nya di MySQL ya. Oke, kita lanjutkan ke pembuatan database-nya. Caranya sangat mudah. Sebelum itu kita aktifkan dulu ya aplikasinya. Seperti biasa, ketik start, terus SAM ya, SAM control panel. Yang ini memang sudah aktif, punya saya memang sudah aktif. Kalau punya teman-teman masih belum aktif, bisa pencet tombol start yang ada di kanan ini ya. Jadi yang diaktifkan itu ada 2. Yang satunya itu Apache, yang satunya itu MySQL. Ini saya skip. Lanjut ke web browser ya. Di sini kita buka yang namanya localhost. Localhost sudah saya buka. Lanjut klik phpMyAdmin. Oke, di sini sudah saya buka phpMyAdmin. Setelah itu kita cek dulu ya. Di sini kita buat yang namanya database keuangan aja ya, namanya ya, lebih gampang. Jadi klik baru, ketikkan keuangan, pakai K kecil aja ya, keuangan. Jadi untuk pemanggilan database-nya supaya nggak repot ya, jadi saya sarankan namanya nggak pakai huruf kapital, jadi kecil semua. Ini keuangan, kita klik buat. Setelah itu tabel yang mau saya buat ini apa? Ini tabel transaksi dulu ya. Tabel kategori dulu, karena transaksi kan ada kode kategori. Jadi saya buat tabel kategori dulu. Kategori isinya ada berapa ini? Ada 2 ya. Jadi ini saya isi 2. Di sini nama kategori. Setelah itu di sini kode kebalik. sorry. Ini kode kategori. Ini nama kategori. Sip. Jangan lupa kode tipe datanya diganti menjadi varchar. Di sini saya ganti 10 karakter aja untuk kodenya. Jadi semua kode saya pakai 10 karakter ya. Jadi untuk nama kategori varchar juga saya isi ada berapa ini ya? Kalau kode kategori itu saya isi 100 karakter lah ya. Terserah juga mau diisi 50 gak masalah. Setelah itu indeksnya kita ganti primary.
Sudah, klik simpan. Di sini tabel kategori sudah dibuat, tinggal buat tabel yang namanya transaksi. Isinya kode transaksi, primary key, keterangan, jumlah, kode kategori, dan jenis. Coba kita buat baru ya. Buat baru, nama tabelnya transaksi. Kode transaksi. Setelah itu apa tadi ya, lupa juga. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Keterangan. Setelah itu jumlah, kode kategori, jenis. Jumlah, kode kategori, belum ada tambahannya ya, kita tambah lagi, jadi tambah 1 kolom lagi di sini ya, tambah 1 kolom. Nah ini kalau mau nambah 1 kolom gampang, cuman tinggal nambahkan jumlahnya di sini, kita rubah jumlahnya. Setelah itu klik kirim, nanti akan bertambah sesuai dengan jumlah yang kita masukkan. Ini tadi jenis ya, jenis ya, benar, jenis. Kode transaksi tetap varchar 10 ya. Keterangan kita kasih teks saja, biasanya kan ada yang panjang tuh. Lanjut ke jumlah ini tetap saya pakai int ya, karena jumlah ini kan memakai angka, jadi ini saya pakai int. Setelah itu kode kategori saya samakan seperti primary key-nya, jadi varchar 10 juga sama. Jenis ini, jenisnya akan ada keluar. Jenis ya, jenis pakai varchar ya, varchar. Oke, untuk jenis ini saya isi jadi 6 karakter, karena isinya kan cuman keluar sama masuk. Kalau keluarnya itu ada 6 karakter, kalau masuknya ada 5 karakter. Kira-kira cuman ini, jangan lupa diganti ini jadi primary key indeksnya ya. Setelah itu kirim. Oke, ini tinggal save. Di sini kita tinggal membuat untuk relasi tabelnya. Relasi tabelnya gampang, cuman tinggal klik di sini ya. Setelah itu pilih designer. Di sini posisinya ini dia. Di sini tabelnya kita sudah keluar. Ups, keliru pencet ya. Nih, oh, ya penggesernya. Oh, gini cuman. Oke. Agak susah juga yang gesernya. Yap, ini tinggal geser aja dari kode primary key-nya. Ini primary key-nya, kunci utamanya ke sini. Bentar. Ini dia, create relationship. Ini diklik dulu. Setelah itu dari primary key ke origin key-nya. Origin key itu ada di sini. Ini dia. Oke. Ada yang error ya. Oh, saya ternyata keliru di sini nih untuk membuat relasinya. Kita pindah ke tabel transaksi ya. Setelah itu di sini ada yang namanya struktur, tampilkan hubungan. Ini dia. Kolomnya saya pilih kolom kode transaksi. Basis data di ini ya, keuangan ya. Setelah itu tabelnya
Di kategori, kolomnya kode kategori. Oke. On delete-nya kita pilih kaskade saja. Setelah itu simpan. Oke, relasinya udah terbuat. Kalau mau lihat ini sudah connect atau belum, bisa cek di tempat tadi itu, di designer. Ini dia tabel transaksi. Ini agak susah juga gesernya ya. Nah, tabel kategori sudah connect ke tabel transaksi. Tinggal kita isi datanya. Cara ngisinya seperti di video saya yang sebelumnya. Jadi coba kita isi aja dulu dari kategori ya. Jadi pilih tabelnya, setelah itu klik tambah. Kode kategori saya isi contohnya K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 K0001 gini ya. Biasanya kalau saya buat kode otomatis di PHP atau di CodeIgniter, biasanya dia menyesuaikan dengan jumlah karakternya. Ini 10, jadi kita menyesuaikan jadi ada 10. Untuk namanya saya isi di sini contohnya bensin ya. Bensin. Atau ya boleh lah ya, bensin. Setelah itu kok B sih, K ya, atau saya copy paste aja supaya gampang ya. Copy paste di sini, jadi ini 2. Di sini saya isi parkir. Lanjut ya, ada 3. Tiga ini saya isi makan gitu ya, makan dan makanan dan minuman. Oke, ini kalau ngisinya lebih dari 1 bisa klik dikirim di sini atau dikirim yang sebelah sini, gak masalah, sama saja. Sebentar, ini kok ada yang error ya. Insert into kategori. K0000. Ini ada berapa karakter ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, lebih ya. Sorry. Berarti tadi salah hitung saya. Oke. 001 sampai 3 ya. Kita kirim. Kayaknya ini ada yang sudah terisi lebih dari 1 data kayaknya di kategori. Oh enggak ya. Tetap berarti ada 3. Karena tadi enggak terisi karena error. Oke, yang di sini sudah, tinggal saya isi di transaksi. Transaksi saya tambahkan ya kode transaksi, contohnya T. Saya copy paste aja dari tadi. Ini saya kurangi 0-nya 1 menjadi T ini ya. Oke, jangan lupa copy lagi nih. Copy salin ya. Keterangannya saya mau ngisi contohnya ngisi Pertamax gitu ya. Ngisi Pertamax. Ngisi Pertamax. Seumpama saya ngisinya 20.000. Kode kategorinya dia langsung connect. Kalau kita pakai relasi, di sini akan muncul kode kategorinya. Tadi kode kategorinya apa tadi ya? Bensin itu K01 ya. Jadi yang paling pertama sendiri. Untuk jenisnya ini keluar. Pengeluaran ya. Oke. Atau
Untuk satu ini saya buat transaksi pemasukan aja dulu ya. Pemasukan aja dulu ya. Saya ngisinya ini contohnya apa namanya ya? Pemasukan itu contohnya dari gaji gitu ya. Oh, kategori ini saya isi lagi. Cancel dulu. Di sini kan pengeluaran semua ini. Jadi di sini saya isi kategorinya menjadi K ya. Ini 5. Tadi itu ada 3, 4 berarti ini. Ini berarti gaji. Oke. Kita save. Lanjut ke transaksi, diisi lagi ya. Ini T001. Isi aja gaji di sini ya. Jumlahnya contohnya 100.000 gitu ya. Ini gaji itu nomor 4. Ini masuk. Oke, saya save. Ini sudah berhasil diisi. Kita cek. Nah, ini dia. Di sini ada gaji ya, gaji. Oke, saya buat nggak hanya gaji ya, gaji ada penjualan seumpama gitu ya. Saya tambahkan T02 penjualan, jumlahnya contohnya 50.000. Nah, di sini kita tambahin lagi untuk kategorinya, untuk penjualan ya. Lupa lagi saya. Di sini tambahkan ya. Yang terakhir 4 jadi 5. Penjualan. Oke, kirim. Setelah itu ditransaksi lagi. Kita tambahkan lagi. Terakhir 2 ya. Belum masuk ya. Yang terakhir 1 cuman. Di sini ada jual buku sumpah begitu, jumlahnya 50.000 atau 125 aja, 125.000. Nomor 5 kodenya ini masuk ya, masuk. Oke, kita kirim. Setelah itu di sini sudah ada 2 pemasukan semua. Di sini kita cari lagi, kita isi lagi, kita isi lagi. Di sini saya isi untuk pengeluaran yang nomor 3 ya, beli makan. Makan itu tadi kode berapa ya? Nomor 3 ya. Beli makan 15.000. Ada 3. Ini keluar. Oke, kita isi 1 kali lagi. Di sini saya keluar lagi bensin ya, bensin tadi nomor 1. Kita isi lagi. Ini terakhir 3, 4 sekarang. Ngisi Pertamax 20.000. Setelah itu ini nomor 1. Ini keluar. Oke, kita kirim. Di sini kita coba cek ya, berapa keluar sama masuknya. Nah, ini dia. Caranya gampang sekali. Di SQL kita cuman tinggal ngerubah kode ininya aja. Where-nya kita hapus. Setelah itu select yang mau kita jumlahkan keluar dan masuknya ya. Jadi di sini select sum ya, sum. Kita buat namanya dulu. Tabel pertama itu nama,
tabel keduanya itu, kolom keduanya itu jumlah. Jadi di sini kita panggil yang namanya jenis ya. Jenis, koma, setelah itu sum, tutup kurung begini. Setelah itu jumlahnya, jumlah s jumlah. Fungsinya s jumlah ini untuk apa? Fungsinya s jumlah ini untuk memberikan nama di kolom. Nanti saya contohkan. Kalau ini saya hapus ya, ini saya hapus, nanti jadinya kayak apa. Setelah itu di bawah ini jangan lupa kasih yang namanya group by jenis. Jadi digrupkan sesuai dengan jenis ini. Oke, di sini coba saya kirim. Ini dia. Jadi masuknya ada 225.000, keluarnya ada 35.000. Coba kita cek aja ya. Apakah benar? Pakai kalkulator ya. Kalkulator, mana dia kalkulator? Oke, kalkulator yang udah keluar. Di sini saya jumlah pemasukannya aja ya, yang atas dua ini. Jadi ini totalnya 100.000 ya. 100.000 ditambahi 125.000. 225. 100.000 125. Coba kita cek dulu benar apa enggak nih. 225 benar ya. Untuk keluarnya 15.000 tambah 20.000. 35.000. Nah, kayak gini contohnya. Untuk pemanggilan query ke jumlah sesuai dengan keluar dan masuk, kategori keluar dan masuk. Begini caranya. Terus kalau mau cek per kategori satu-satu sesuai ini, bisa sama seperti itu tadi. Oh, nggak ke save tadi ya. Sesuai dengan kode tadi itu. Kalau mau dilihat per ini jumlahnya, per kategori. Kalau mau pakai per kategori bisa juga. Kita pakai yang namanya left join. Ini kategorinya gaji, jual buku, karena ini satu-satu. Jadi jumlahnya akan sama. Kita coba aja ya. Oke, SQL, where-nya ini saya hapus, terus bintang ini saya hapus, bintang saya hapus. Di sini kita panggil sesuai dengan tabel. Jadi kategori, kita manggil kategorinya. Untuk pemanggilan namanya begini caranya. Jadi ini saya ketik tabelnya dulu, kategori titik nama kategori. Setelah itu koma ya, koma sum, tutup kurung, jumlah. Di sini saya coba nggak pakai s ya, kayak tadi. Sebelum di group by kita panggil dulu untuk relasi tabelnya dengan cara ketik left join, nama tabelnya apa, kategori ya. Di sini nama tabelnya transaksi dulu, transaksi. Transaksi on ya, on kategori
dot kode kategori sama dengan transaksi dot kode kategori. Ini dia. Jangan lupa group by-nya, group by kode kategori dot nama kategori. Mari kita coba. Sebentar, ini ada yang error ya. Oh, ini ada yang keliru. Sebentar ya. Ini harusnya bukan transaksi, tapi ini kategori. Kategori. Terus yang ini transaksi. Dan ini harusnya kategori. Yang ini harusnya kategori, bukan kode. Oke. Ada yang keliru di sini. Ini sudah bisa dipakai. Nah, ini jumlahnya sesuai dengan kategori, tapi karena memang datanya masih belum lengkap dan datanya cuma satu-satu semua ini ya, gaji satu-satu sendiri, jadi di sini datanya sama ya, sama 20.000, bensinnya 20.000 ya, gaji 100.000, bensin 20.000 nih ya. Terus gajinya 100.000. Dia urut ya. Urutnya ascending dia. Dan ini, jadi kalau kita nggak nambahin S dan kita kasih nama, dia nanti akan buat nama kolomnya menjadi sum. Oke, segini aja dari tutorial saya untuk cara mendesain database. Oke, bila video ini bermanfaat, bisa teman-teman share, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video tutorial terbaru dari saya. Oke, ketemu di video berikutnya. Terima kasih.